Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rohimat ini. Sekarang hari Rabu tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 April 2025. Iya. Jadi saya itu rencananya kemarin itu terakhir di sini karena saya itu udah nunggu untuk dimana dari H itu untuk bayar pajak di sini, karena pajak saya itu saya ada kesulitan kemarin untuk ngurus pajaknya itu karena motor dibawa ke Majalengka itu sebenarnya. Jadi Majalengka dan mau di ini tuh harus dimutasi, itu harus cek fisik, harus bawa fisik juga, ribet banget akhirnya. Akhirnya kemarin saya paksain bawa ke sini. Ternyata kemarin itu subhanallah udah libur lama, baru masuk jam tanggal 8 dan itu apa namanya itu melonjak banyak banget orang. Dan itu kan motornya kan motor second, saya itu sebenarnya motor second belinya, tapi itu baru berapa bulan gitu, pas beli itu baru berapa bulan itu mereka itu motor Genio. Sebelumnya saya beli motor Genio lagi baru berapa bulan hilang, ada yang nyuri gitu. Jadi saya beli motor yang sama, akhirnya beli lagi. Jadi dalam setahun saya beli motor dua, itu satu beli lagi, akhirnya itu pernah hilang 3 bulan, ada yang nyuri di pinggir jalan itu subhanallah di Bekasi itu ketika Covid itu hilang. Saya beli lagi biar gak kepikiran, yang sama aja, yang beda tahun tapi lebih muda, 3 bulan akhirnya. Dan saya punya toko kan bikin di sini, ada yang ngebobol, akhirnya saya kepikiran juga, wah ini pasti gak aman. Jadi akhirnya segera pulang juga, akhirnya saya mudik ke kampung, bawa aja motor sekalian ke kampung. Nah itu akhirnya sulit untuk bayar pajak, itu saya sulit sebenarnya. Akhirnya gimana ya, akhirnya motor jadi odong-odong itu sebenarnya. Saya hanya dipakai ke kebun aja. Kemarin ada masalah sedikit akhirnya kesalahpahaman. Saya biasanya pakai naik bis, akhirnya saya paksain tuh bawa motor ke sini, dan ternyata nggak ditilang polisi karena lagi sekarang mau diperpanjang, tapi ternyata macet lama banget ya subhanallah. Itu satu ya. Saya kalau ketika antri panjang di Samsat itu ya kita tuh ngerasa ya emang kita menjadi manusia itu ya kita jadi orang terasa banget memang kita itu rakyat biasa, yang rakyat jelata bahasanya gitu, ngantri panas-panas ya subhanallah. Dan terbayang ketika kejadian nanti di mahsyar. Nah itu saya tuh kayak ngebayangin gitu, kalau udah macet, kalau udah nunggu panas, itu udah kebayang itu nanti di mahsyar kita begitu kumpul seluruh manusia, matahari terik dekat, itu ada yang bercucuran air mata, air ya apa itu keringatnya itu sampai ada yang tenggelam dengan
keringatnya. Ada yang masuk padahal air itu udah masuk 70 siku bawah tanah. Berarti saking beratnya kondisi itu. Jadi kondisi gitu ketika kita baru nunggu 1 jam 2 jam itu ngerasa aduh panasnya, itu kita ngebayangkannya nanti di akhirat itu aduh gitu, kita gitu. Jadi gitu, subhanallah, itu saya suka begitu ya, karena ada saya terbiasa apalagi ada kitab akidah yang saya hafal, jadi selalu berulang. Itu satu, dan itu alhamdulillah termasuk bagus. Satu, kita sebelum bahas kaidah fikih kita ngobrol-ngobrol gitu dulu, biar kita tahu konteks ya, apa yang kita ada pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita juga kita bisa sharing sedikit. Yang kedua, ini kita pendahuluan aja sedikit. Saya itu kan tadi saya itu sebenarnya sedang kesulitan untuk tahu tanggal. Itu sulit sebenarnya, apalagi tanggal hijriah itu tanggal berapa. Ini saya tuh sempat mau buat program, saya mau baca Quran setiap hari 1 juz sesuai tanggal. Nah ini sekarang itu saya sedang mencoba, itu udah 10 hari ya. Berarti ketika bacaan saya sudah masuk ke juz 10, berarti itu tanggal 10. Dan dulu pernah buat program gagal, maksudnya gak konsisten tuh. Kenapa sebenarnya gak konsisten? Apakah malas? Enggak juga. Karena saya itu suka punya program tuh berubah-ubah itu. Jadi satu sisi bacaan Quran itu, ada bacaan Quran itu ingin fokus di yang udah dihafal berulang, tapi nggak dibaca dari awal sampai akhir begitu. Kalau saya baca dari awal sampai akhir, hafalan yang sudah beneran hilang lagi. Itu masalahnya. Itu saya itu ada masalah di sana. Plus kalau saya baca, kan saya banyak baca kitab kan. Kalau saya banyak baca kitab, Quran kurang juga, hilang lagi Quran hafalan saya. Itu jadi ada kesulitan. Jadi kadang apalagi terlalu sibuk masih sulit. Tapi ya kita harus memanage waktu kan. Jadi kita coba sekarang, karena kemarin kan saya Ramadan tadinya nggak mau baca Quran, saya mau fokus di fokus di hafalan aja. Tapi ternyata sudah mendekati akhir Ramadan, itu saya nggak tega juga gitu, nggak tega untuk membaca Quran. Nah ini alhamdulillah ya. Jadi saya tuh nggak tega melewatkan Ramadan untuk tidak khatam Quran. Alhamdulillah. Jadi walaupun udah mepet, udah tanggal 20 sekian, selesaikan juga akhirnya Al-Quran. Jadi satu hari bisa 6 juz. Ya alhamdulillah, untuk saya alhamdulillah. Mental pemenang. Nah kita bicara mental pemenang. Jadi walaupun kelihatan tadinya awalnya kagak niat, selesai juga tetap. Jadi setiap Ramadan selalu selesai, walaupun kadang bisa lebih, tapi selesai semua. Artinya ini kita harus menjaga mental pemenang. Walaupun tidak kagak niat, ya Allah mengilhamkan, itu sayang juga. Begitu saya baca Al-Quran itu, saya tuh merasa rindu ini Quran ini gitu loh. Karena ketika saya baca dari awal sampai akhir itu ada nikmatnya membaca. Kenapa? Ya karena saya belajar nahwu, belajar sorof, hafal ulumul Quran, belajar usul fikih, belajar kaidah fikih gitu, ada rincian fikih. Jadi ketika baca Al-Quran itu dan tafsir juga, jadi ada terbayang itu mananya itu, dan itu ada kenikmatan. Akhirnya kalau saya tinggalkan lagi, itu ada kenikmatan itu hilang lagi gitu Al-Quran. Nah itu. Jadi akhirnya saya coba ini buat program buat saya sendiri, ingin membaca setiap hari walaupun sesuai tanggalnya, biar kita tahu masalahnya, tahu tanggal. Yang kedua, kita ada perhatian terhadap Al-Quran yang kita baca dari awal. Plus ada program lain, saya harus menjaga apa yang sedang dipulihkan hafalan itu, maksudnya sedang dimutkinkan itu ada. Jadi Quran harus ada. Dan memang mungkin memang saya sedang mengurangi kitab gitu loh. Jadi hafalan kitab saya kurangi. Yang sudah terjaga aja mungkin sekitar 12 kitab, itu yang saya coba jaga. Tidak ditambah hafalan, hanya diulang-ulang.
Dan ini ilmu. Jadi kalau saya diprotes di atas ilmu ini, misalkan kemarin saya cerita istri saya itu memprotes karena saya banyak nyanyi katanya. Saya nggak peduli, gitu. Maksudnya gitu. Ini kalau konteks ini saya kagak peduli, gitu loh. Saya ini diri saya, jadi saya tidak peduli. Ini ilmu. Kalau saya dihancurkan di sini, saya nggak ada artinya lagi. Kenapa? Ini saya cerita. Kita ini hidup ini itu tidak selalu dalam kondisi fit, selalu sempurna di setiap bidang, enggak. Kita akan mengalami masa-masa, misal kalau ekonomi naik turun gitu kan. Apalagi ini sekarang nih dolar udah 17.000. Ini saya ada yang memprediksi berat itu. Ada yang memprediksi, saya tidak mau cerita. Tahun 2035 ada yang memprediksi sesuatu yang nggak enak lah untuk didengarnya. Ada yang prediksi. Dan saya ini kan sebenarnya kan ahli ekonomi, ahli keuangan. Takdir telah berjalan, saya keluar juga dari pekerjaan itu untuk menjemput kesempatan ekonomi sebenarnya. Walaupun ya ada baik, ada plus dan minus, ada tercapai dan tidak gitu, jadi tidak sempurna. Tapi itu sudah mengambil keputusan, artinya saya sudah take risk. Begitu take risk itu ternyata ada jalan lain. Allah itu ingin saya itu dalam dakwah, sebenarnya itu adalah bahasa lainnya, yaitu innallaha balighu amri. Allah akan menjadikan urusannya itu tercapai. Jadi urusan yang tercapai justru bukan di sananya, bukan saya di bidang bisnisnya ternyata, tapi saya harus menegakkan dakwah. Itu rahasianya. Makanya saya itu oke. Rahasianya itu begitu. Artinya saya itu makanya nggak mundur dalam dakwah itu, ketika itu saya sabar. Dan dakwah ini adalah ilmu. Ilmu juga adalah harus sabar. Jadi ketika ada yang ingin menghentikan saya di atas ilmu, termasuk istri saya, saya bilang, pada mengkritik seperti marah gitu kan, karena saya banyak nyanyi gitu. Ya saya nggak peduli juga. Jadi maksudnya saya tidak akan pikirkan, tidak akan hiraukan perasaannya dia. Dia harus terbiasa gitu loh. Dan ini adalah keutamaan saya. Jadi dia bahkan harus mengambil manfaat. Jadi kalau misalkan mengambil manfaat, ini ilmu dibacakan gitu. Kalau dia tahu syarahnya, dia akan menikmatinya. Dan anak-anak saya juga begitu. Jadi saya tidak mau mempedulikan perasaan orang lain atau apa yang saya lakukan gitu. Karena itu maslahat. Maslahat untuk saya dan maslahat untuk umat. Jadi ilmu ini ketika saya baca, ketika ada orang nggak senang, saya nggak peduli. Begitu ya, termasuk istri saya kagak peduli. Ya kan, kita keteguhan. Sama, kalau ketika saya menyampaikan ilmu, ada yang tersinggung dengan ilmu yang saya sampaikan, saya tidak akan minta maaf. Sampai hari kiamat tidak akan minta maaf. Kenapa? Karena ketersinggungannya adalah berasal dari kurang ikhlasnya dia. Karena andaikan dia ikhlas ketika disampaikan ini ilmu, ternyata dia merasa salah, harusnya berterima kasih gitu. Saya juga sama. Kita disampaikan ilmu sama orang lain, saya nggak marah, saya tuh berterima kasih. Jadi kalau ada saya menyampaikan ilmu, ada yang tersinggung, saya tidak akan minta maaf sampai hari kiamat. Kenapa? Dan hari kiamat ketika ditegakkan, saya insya Allah bersaksi ini telah disampaikan. Ini hujah. Jadi karena ini hak Allah, saya tidak minta maaf. Saya baru minta maaf kalau ada tangan, ada badan yang saya pukul, ada harta yang saya curi, ada kehormatan yang saya injak misalkan. Tapi kalau masalah ilmu, ketika saya ilmu sampaikan benar menurut keyakinan ilmiah, ada yang tersinggung, saya tidak pernah akan minta maaf. Kecuali saya salah menyampaikan, misalkan saya salah mengucapkan ayat, itu saya ralat. Tapi kalau saya tidak ralat, artinya berlaku sampai hari kiamat. Oke, baik. Itu dua. Nah, kita ini, apalagi kalau dari para ulama itu, kemarin yang ucapkannya, kita itu memang dianjurkan menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu ini adalah warisan para nabi. Ilmu ini berdasarkan keilmuan, menurut ilmu, ini sultan yang sultannya di atas kekuasaan para raja. Ilmu ini bisa menghancurkan kerajaan. Andaikan mau, begitu disampaikan ilmu, masyarakat berkumpul bisa hancur kerajaan. Tapi ya kalau mau, tapi enggak kan, mau. Jadi ilmu itu untuk menjaga kerajaan justru.
Tapi kalau kayak Imam Ahmad dulu berkumpul, khalifah. Imam Ahmad ditekan oleh khalifah karena dia kena bidah. Kalau saja Imam Ahmad mau bicara, runtuh itu khalifah. Tapi gak mau Imam Ahmad, justru ilmu itu harus menjaga. Makanya dia di atas ilmu sabar. Kan gitu. Jadi ilmu ini adalah warisan para. Justru ini ilmu yang harus dijaga. Karena itu di sisi ahli ilmu itu, katanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Katanya barang siapa yang mengambil ilmu, dia itu telah mengambil bagian terbanyak gitu. Jadi ini ilmu. Artinya kalau saya ada di atas ilmu, maka saya harus sudah bersyukur. Kalau apapun ada masalah dengan kehidupan, apapun masalahnya, ketika sudah mendapatkan bagian yang terbanyak, ya saya sabar aja. Kalau saya disuruh berhenti di atas ilmu, justru itu ya saya menghancurkan diri saya sendiri gitu loh. Keutamaan saya apa? Kita itu di dalam kehidupan itu pasti ada masalah, pasti. Kalau misalkan ekonomi pasti naik turun, uang kadang ada kadang enggak, kesehatan kadang bagus kadang kurang, kan gitu? Iya kan? Tapi kalau kita di atas ilmu, semua itu nggak begitu berarti gitu loh. Jadi lebih stabil. Karena dia merasa sudah mendapatkan ilmu yang terbaik. Walaupun dia tidak dapat kekuasaan, dia tidak diberikan jabatan mungkin di manusia. Tapi orang yang berilmu itu merasa dia tidak butuh kekuasaan, dia tidak akan mengejar jabatan karena ilmu sudah merupakan sultan. Dia kekuasaan tertinggi mengalahkan kekuasaan para raja. Dan di akhirat orang berilmu itu dia punya sisi hujah di depan Allah. Orang raja-raja mungkin tidak diberikan izin berbicara. Tapi orang yang berbicara dengan ilmu, orang yang punya ilmu, dia akan berhujah dengan ilmunya. Ilmu apa? Al-Quran. Dia berhujah dengan Al-Quran karena Nabi wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Jadi kalau dia di atas Al-Quran, dia paham Al-Quran, terus dia di atas Al-Quran, Al-Quran yang dia hafal, yang dia paham, yang dia amalkan, dia berhujah untuk dia, membela dia. Ini ilmu. Ini pentingnya ilmu. Oke, ini poin yang kedua ya. Kita ini manusia itu sebenarnya tidak ada namanya lepas dari kalau bahasa ekonomi namanya opportunity cost. Jadi kalau orang itu, ini saya kasih tahu ya, saya sudah kasih signal tadi. Kalau saya sibuk di atas, misalkan saya pernah cerita, ketika saya ambil kuliah S2 di UI, itu hilang hafalan saya. Al-Quran saya hilang sebenarnya, nggak sempat ngulang. Artinya biaya untuk kuliah itu saya korbankan hafalan saya Al-Quran. Nah itu. Ketika saya dari SMP sampai SMA itu saya pesantren, itu saya jagoan ilmu nahu. Jadi nahu itu ada 3 kitab saya hafal, Jurmiyah, Imriti, Yaqulu, hafal itu. Bahkan sebagiannya adalah sorof, kayak ini hafal. Tapi ketika saya fokus di dalam ilmu nahu, saya kurang di dalam hadis, kurang dalam Quran. Jadi saya gak ada menghafal hadis, gak ada menghafal Quran. Ketika saya selesai kuliah S1, jadi saya menghafal Quran itu ketika S1. Itu pribadi saya baca hafal. Ketika saya menghafal Al-Quran, bagus hafalan saya itu sudah mungkin 17 juz itu. Tapi hilang 3 kitab yang saya hafal sebelumnya, yaitu Nahu dan Sorof, hilang. Saya nggak ulang. Kan gitu. Artinya biaya saya untuk menghafal Al-Quran adalah hilang ilmu Nahu dan Sorof. Gitu pelajar. Ketika saya kuliah S2, hilang juga Al-Quran dan Nahu dan Sorof. Jadi ilmu itu hilang, lupa. Ketika saya lulus kuliah, ada waktu lagi, saya mulai pulihkan tuh Al-Quran. Ada beberapa juz saya pulih lagi. Tapi masih tidak pulih Nahu dan Sorof itu nggak pulih. Kan gitu. Jadi ini biaya. Dan begitunya setelahnya saya fokus di dalam akidah. Ketika saya fokus akidah, ya tambah ilmu dari akidah. Secara akidah kan saya banyak memperdalam tuh akidah ahlus sunnah atau ahlul hadis, dan mulai dipulihkan Al-Quran. Kan gitu, karena mulai itu. Sekarang saya udah
ya intinya itu dengan pilihan saya yang tadinya berpikir untuk menggrab opportunity di bidang keuangan. Akhirnya saya keluar kerja, akhirnya saya banyak waktu, akhirnya saya bisa dakwah, kan gitu. Ini rahasia Allah. Jadi saya dakwah di kampung. Begitu saya dakwah di kampung, ilmu saya juga bertambah. Ternyata ilmu itu begitu kita sampaikan lebih tajam lagi. Dan akhirnya saya hafalan bertambah itu, dari tadinya pernah menghafal berarti 4 kitab, akhirnya sekarang pernah menghafal 16 kitab dan masih terjaga 12 kitab. Selain memulihkan Al-Quran, yang 3 mungkinnya belum dipulihkan. Itu artinya kan kita perhatikan. Jadi ini tidak ada sesuatu itu tanpa biaya. Nah sekarang saya kasih tahu. Ini kritikannya. Saya ini santri Aswaja. Aswaja itu dia terlalu fokus di dalam nahwu dan sorof. Jadi kalau saya nih sekarang diskusi sama orang Aswaja nih, ada orang Madura. Mereka itu fokus di dalam nahwu. Itu sama dengan saya dulu, fokus di dalam nahwu dan sorof. Ada biayanya adalah dia kurang di dalam hadis dan Quran. Itu pasti. Kenapa? Ada masalah biaya tadi, opportunity cost. Jadi walaupun kita di bidang agama, kalau kita terlalu fokus di nahwu dan sorof, pasti kurang di dalam hadis. Makanya saya tidak ngedapati ada ulama hadis di Aswaja, nggak ada. Buktinya mereka sering menyampaikan hadis-hadis palsu. Berarti nggak ada ulama hadis di Aswaja. Itu sebenarnya saya juga nemukan nggak ada. Yang ada itu kebanyakannya hadis palsu aja disampaikan, khurafat disampaikan. Itu kan buktinya. Kenapa? Fokus di dalam nahwu dan sorof. Sekarang saya kasih tahu. Ilmu ini walaupun nahwu dan sorof itu bagus, tapi kalau kita terlalu fokus di satu bidang itu ada madorotnya. Madorotnya apa? Itu tadi kurang dalam Quran dan hadis. Kurang juga dalam yang lain. Makanya orang itu sebenarnya gak ada yang sempurna. Itu kita harus tahu. Kenapa? Karena ada selalu manusia itu namanya constraint gitu. Jadi kalau kita nggak ada yang sempurna, mumpuni di semua bidang, jangan merasa paling pandai sendiri gitu. Kasih ada kekurangan, kita unggul di sini, yang lain unggul di situ, saling melengkapi. Satu gitu loh. Jadi kalau kita mau khusus di satu bidang, misalkan nahwu dan sorof, kamu jadi pakar nahwu aja. Tapi berarti kamu agak kurang di bidang lain gitu. Jarang yang mumpuni di segala bidang. Ini jarang. Saya juga ada aneh sebenarnya. Ada guru kami itu hampir mumpuni di semua bidang, itu agak aneh karena jarang gitu loh. Orang itu biasanya mumpuni di satu bidang, kurang di bidang lain. Saya alamin kan. Ketika saya sibuk di dalam nahwu, kurang dalam hadis dan Quran. Begitu saya geser kepada Quran, hilang nahwu dan sorof saya. Kan gitu. Itu satu. Dan itu pelajaran. Nahwu dan sorof itu alat, ilmu alat. Pokoknya apa? Kita harus pahami Al-Quran dan hadis. Gitu kan? Jadi kalau orang sibuk di dalam alat, kapan kamu belajar pokoknya? Ibaratnya orang mancing. Ilmu nahwu dan sorof itu kamu belajar memancing atau membeli pancingan. Masalahnya kamu setelah punya pancingan, itu pancingan mau diapain? Mau disimpan gitu? Kalau gitu habis waktu di situ, itu kesalahannya. Dan saya punya teman kelihatan gitu, banyak orang Aswaja tuh sibuk di dalam ilmu alat, pesantren alat segala macam. Begitu selesai, tinggalkan ilmunya. Akhirnya ilmu alatnya lupa, alatnya kagak dipakai. Nah itu kelirunya. Gitulah. Kita maksudnya ini kenapa ini kritikan? Karena ini kan membangun kritikan. Ini alat ini hanya ulut alat. Tujuannya itu untuk mancing. Ya kamu mancingnya kapan? Gitu loh. Makanya mancingnya itu ini Al-Quran dan Sunnah. Jangan ditinggalkan, justru ini harus diprioritaskan. Itu satu pelajaran. Ini bicara ilmu itu cost. Jadi di bidang ilmu aja, walaupun kita sama-sama pesantren, itu beda-beda bidang ilmu itu. Kalau kita fokus di satu bidang, kita kurang di bidang lain. Ini saya alamin gitu loh. Jadi ketika bukan masalah malas, enggak, ini hanya fokus geser-geser fokus. Ketika fokus bergeser-geser, ini saya juga alamin kan. Begitu kita fokus di kitab, hilang Quran.
Begitu kita fokus ke Quran, hilang kitab. Itu saya pun ngalamin gitu loh. Apalagi kalau kita geser ke bidang lain. Makanya ketika saya geser ke fokus di bidang ilmu ekonomi misalkan, hilang Quran dan hilang semua kitab-kitab seperti Nahwu Sharh hilang. Karena itu bicaranya kan dengan masalah macam-macam kan. Kan gitu. Nah, ini masalah opportunity cost. Dan artinya kita perhatikan orang yang misalkan para pengusaha misalkan, dia tuh terlalu sibuk misalkan dunia bisa segala macam, tanya dia gak belajar ilmu agama, enggak. Banyak bang profesor itu begitu suruh sholat gak bisa sholat itu, dan akhirnya nanti di akhirat menyesal di hari kiamat. Kenapa? Ternyata dia sibuk dengan kehidupan dunia, ternyata bahkan sholat aja kagak bisa sholat, nyesal nanti di hari kiamat. Itu satu. Yang kedua kita perhatikan juga. Ini maksudnya manusia itu nggak ada yang sempurna, kita perhatikan. Orang yang sibuk di atas ilmu agama atau sibuk dalam keakhiratan ya agamaan, biasanya lemah di dalam kehidupan dunia. Dia jarang mikirin bisnis, itu jarang, itu pasti. Apa ada akan sekedarnya aja, jadi hanya sekedar aja hidup. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan sama orang yang sangat fokus, itu pasti beda gitu loh artinya. Karena artinya memang fokus dia beda gitu loh. Jarang orang yang seimbang, orang tahu mikir jarang. Karena tadi biaya waktunya itu, otak juga waktunya sama, otaknya dipakai untuk apa? Fokusnya beda. Jadi ini alami. Kalau orang yang sibuk di atas ilmu, dia akan dapatnya ilmu. Dia nggak banyak mungkin mikirin dagangnya kan jarang juga mikirin, nggak terlalu bikin banyak, jadi ya sekedarnya aja gitu. Artinya kalau begitu gimana? Tidak ada orang itu yang disebut yang paling utama, tuh nggak ada. Ini kita perhatikan kisah sahabat. Abu Hurairah itu ada yang mengkritik, dia itu kan masuk Islam tuh tahun ke-7 Hijriah, qablu Islamu Abi Hurairah wa ba'du umratul qada syahir. Dia itu masuk Islam itu tahun ke-3 7 Hijriah. Itu orang mengkritik, bagaimana kamu bisa meriwayatkan hadis yang banyak, karena kan cuma 3 tahun bersama Nabi. Kan gitu. Kata Abu Hurairah, adapun kalian orang-orang kaya dari Muhajirin dan Ansor itu, mereka sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan ladangnya. Adapun saya itu bersama Nabi di masjid karena dia itu pengangguran gitu loh. Paham kan? Abu Hurairah itu pengangguran, tinggalnya itu di masjid, lapar, menahan lapar. Kadang-kadang dengan kelaparannya dia ganjel perutnya dengan batu. Itu. Tapi dengan kelaparannya dia hidup bersama Nabi terus lama, dan suatu saat pernah Nabi mengatakan, siapa yang ada di sini dia tidak akan lupa lagi dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya ternyata cuma satu orang, Abu Hurairah. Abu Hurairah didoakan, kamu tidak akan pernah lupa lagi. Makanya Abu Hurairah akhirnya ilmunya banyak gitu loh. Bersamaan dengan, apakah Abu Hurairah orang yang paling utama di atas umat Islam? Bukan. Yang paling utama itu Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali. Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali nggak banyak riwayatnya, tapi beliau yang utama. Kenapa? Karena mereka tetap yang paling paham secara ilmu, hanya saja dia jarang menyampaikan hadis. Dan mereka itu menguasai pemerintahan, pemimpin, makanya utama. Jadi keutamaan orang itu beda-beda. Ini adalah Umar, ini Abu Bakar, dia menegakkan kepemimpinan, dia agak mengajar. Abu Hurairah dia mengajar. Keutamaannya di dalam ilmu hadis dia yang diriwayatkan. Tapi di sisi keutamaan di tengah umat Islam bukan Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah tidak dijamin masuk surga di atas 10 itu enggak. Dalam jaminan khusus itu enggak. Jadi yang 10 kan bukan termasuk Abu Hurairah. Kita harus sampaikan bahwa kita itu enggak usah menjadi orang yang merasa paling utama, enggak juga. Beda-beda orang itu. Ada misalkan kayak Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan, dia pedagang, tapi ya dia dengan hartanya dia mentasarufkan hartanya untuk kejayaan umat Islam. Dia yang utama kan. Itu termasuk orang yang dijamin masuk surga, 10 orang sahabat. Kan gitu, orang beda-beda. Ada orang dijadikan pejabat, ditakdirkan jadi pejabat, misalkan itu Abu Bakar, Umar. Ini orang utama. Ada orang yang kayak Abu Hurairah, dia pengangguran gitu loh.
pengangguran. Tapi akhirnya dia sibuk dengan ilmu, dia diutama dari ilmu hadis. Dia itu 7 orang sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Jadi biasa aja, orang beda-beda. Tinggal kita nih sekarang gini aja, Anda siapa? Apa yang Allah buka untuk Anda itu aja, nggak usah iri sama orang lain, sebenarnya nggak usah. Kalau dia dibuka dibuka amanah bagi dia dengan kepemimpinan, jadikan pejabat, ya udah tegakkan amanahnya, itu aja. Kalau orang dibuka dengan kecerdasan, ada ilmu, ya udah sampaikan ilmu. Jangan menghalangi orang-orang yang punya keutamaan di sudut-sudut itu. Karena jarang juga orang itu menguasai seluruhnya, jarang. Itu ya, itu satu. Sama, tapi memang ada celah kalau orang terlalu fokus di dalam dunia. Orang ini fokus di dunia, saya kan sibuknya dulu. Iya, tapi kalau terlalu fokus sehingga lupa akhirat, kan pasti banyak itu. Ada yang sibuk dunia, dia nggak tahu, nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah sholat aja kagak bisa, ngaji kagak bisa, ya pasti kurang dalam akhiratnya. Nanti di akhirat bakal nyesal karena hidup ternyata dunia itu ya banter-banter. Kita berapa tahun umurnya, 80 tahun atau 60 tahun. Kalau kita udah 40 tahun, 20 tahun dah. Sementara akhirat abadal abidin. Jadi kalau orang meninggalkan kehidupan akhirat untuk dunia, menyesal. Jadi kalau orang memilih akhirat, dunia rada kurang-kurang, masih dimaafkan. Oke, masih bagus. Karena secara umum memang orang itu nggak ada yang sempurna, nggak ada. Akan ada salah satu yang lemah. Ada lemah dan unggul. Yang kalau misalkan dia pilih unggul di akhirat, di dunia agak lemah memang. Tapi itu dianggap dimaafkan, dianggap wajar karena akhirat itu memang lebih panjang waktunya. Gitu. Begitu ya. Jadi kalau kelihatan nih saya ini sekarang kondisinya ini takdirnya lebih ke akhirat, maksudnya lebih ke ilmu. Memang mungkin lebih pas settingannya. Kenapa? Karena usia yang fase terakhir saya itu sekarang udah 40 ke 60. Ini adalah fase yang mungkin fase akhir menjelang kematian. Jadi memang lebih bagus fokus di bidang keagamaan. Jadi menyampaikan ilmu, mengokohkan ilmu supaya juga istiqomah di atas ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah supaya meninggalnya di atas itu. Karena kalau enggak khawatirnya kan hadis Nabi kan. Orang dari kecilnya tuh baik gitu kan. Itu surga ada udah. Tapi kalau dia gak istiqomah, ya karena ditakdirkan juga dia tidak istiqomah dan ditakdirkan untuk masuk neraka, akhirnya beramal dengan amalan neraka, masuk neraka, mati. Nah itu kan bahaya kan. Jadi kalau orang kayak kita sudah biasa misalkan dalam kebaikan, ilmu dari kecil, tiba-tiba udah dewasa ditinggalkan ilmu itu, justru lebih berbahaya. Ditinggalkan itu gak beramal, itu bahaya, itu khawatir gitu kan. Nih kalau kayak segitu. Jadi memang kita harus menjaganya. Dan artinya kita juga di atas ilmu itu harus istiqomah, membaca, mengajarkan, mengulang. Dan ujung-ujungnya juga kita harus sabar karena ilmu ini ketika saya sampaikan itu orang ada yang marah gitu loh, bener kan? Loh, ya marah ya urusan kamu ya, kita nyampaikan ilmu kenapa kamu marah? Sekarang kita sampaikan yang ketiga keadaan. Saya ini sebenarnya santri Aswaja dulunya. Dan saya nganggap Aswaja ini ada masalah besar. Apa masalah besarnya? Ada kekeliruan. Nah gitu. Padahal mereka merasa benar sendiri. Kekeliruan yang paling besarnya kalau kita perhatikan adalah mereka itu menganggap penduduk Mekah dan penduduk Madinah itu menyimpang. Itu kekeliruan terbesar Aswaja. Menganggap penduduk Mekah dan penduduk Madinah itu menyimpang, Wahabi, Khawarij. Ini dasarnya. Makanya mereka membenci Arab. Makanya mereka munculkan istilah Islam Nusantara. Merasa bahwa kita ini Aswaja ini Islam di Indonesia itu lebih baik dari Islam di Mekah dan Madinah. Ini kekeliruannya. Saya bantah itu karena itu kan saya diskusi malam itu ada orang di situ. Ditanya, apakah mungkin Allah izinkan Mekah dan Madinah dikuasai oleh orang menyimpang? Dia jawab tuh, ada kiai orang Aswaja dari Madura. Itu keutamaan tidak terkait tempat. Saya baca sekarang dari hadis Sahih Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari diriwayatkan melalui riwayatnya Abu Hurairah. Katanya itu innal imana la ya'rizu ilal madinati
kama ta'rijul hayyatu ila juhriha. Itu di riwayat Bukhari. Sesungguhnya iman itu akan berkumpul kepada Madinah sebagaimana ular berkumpul ke dalam sarangnya. Nah, itu artinya iman itu terjaga di Madinah. Bayangkan nggak sih, Nabi Muhammad itu tinggal di Madinah, tinggal di Makkah, terbentuklah terutama ke Madinah misalkan jadi negeri Islam, masyarakat Islam. Apakah masyarakat Islam semua Madinah itu akan jadi musyrik gitu? Akan jadi kafir gitu? Akan menyimpang begitu? Terus kita orang-orang luar nih, orang Indonesia misalkan nih, merasa akan menjadi lebih hebat dan di dalam Islamnya, lebih paham Islam. Kita itu tidak hidup di dalam bimbingan Nabi. Di sini itu enggak. Begitu. Bayangkan pikiran kan, ya mungkin gitu. Ya enggak mungkin. Ini umat ini kalau sudah terbentuk umat Islam itu terjaga, dijaga, itu saling menjaga, apalagi ada ulamanya. Karena itu Dajjal di akhir zaman tidak bisa masuk Madinah karena dijaga oleh Allah. Oke, gitu kan. Jadi kalau anggapan orang Madinah dan Mekah itu menyimpang, itu pada pemikirannya Aswaja, dan merasa kita umat Islam di Indonesia ini yang terbaik, itu ini lagi pikirkan ulang. Satu. Yang kedua di hadis Muslim, Innal Islama, sebentar ya, konteksnya begitu. Ini riwayat dari Ibnu Umar. Innal Islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam ini munculnya itu asing. Jadi di Makkah itu ketika Nabi diturunkan wahyu terus disebarkan Islam itu asing. Ketika umat di Mekah itu kaum musyrikin menyembah berhala, Nabi mengajarkan tauhid, itu cuman yang pertama Nabi yang beriman terhadap Islam itu kan. Yang kedua Khadijah, terus Ali, Abu Bakar, begitu kan. Nah itu sedikit jadi asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Terus ini Islam tersebar di seluruh dunia. Tapi akhirnya bakal asing lagi. Kenapa? Banyak kebid'ahan. Kan gitu. Nah, di riwayat itu sebentar ya, kalimatnya tuh saya lupa kalimatnya. Kalimatnya itu Innal Islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Ini kalimatnya tuh lupa ya. Kalimatnya itu bentar.